Halo Tek, Preketek, Momotek, Tekotek, yang artinya halo Rebaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Rebahan Indonesia. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Folk Legend The Water Monkey tahun 2022. Salah satu film asal China yang berkisah tentang sebuah legenda masyarakat pedalaman yang mungkin saat ini masih kita temui di pelosok-pelosok desa. Penasaran? Langsung saja untuk mempersingkat durasi karena saya tahu kuota kalian terbatas. Simetriskan posisi rebahan, stop chatan dengan mantan, selamat menonton, dan inilah alur ceritanya. Berlatar di negeri China, di mana TikTok belum seramai sekarang, terdapat sebuah legenda tentang makhluk mengerikan bernama monyet air atau iblis air. Konon, makhluk ini berasal dari manusia yang tenggelam, dan makhluk ini bisa bereinkarnasi. Suatu malam sedang terjadi sebuah ritual penumbalan untuk monyet air yang dipimpin oleh tetua desa bernama Tuan Qin. Namun bulan tiba-tiba berubah berwarna menjadi merah yang menandakan monyet air akan segera datang. Orang-orang yang melakukan ritual itu pun seketika panik dan ketakutan. Di lain sisi ada seorang pemuda bernama Susui yang sedang naik perahu kayu ditemani 3 nelayan sedang menuju ke desa Cheonsu. Tiba-tiba ada makhluk yang menarik ketiga nelayan itu ke dalam air. Susui yang melihat senapan milik nelayan terjatuh kemudian menembak makhluk itu. Namun malah tidak kena dan dia malah diserang oleh makhluk itu. Singkat cerita, Susui ditemukan oleh warga desa Cheonsu yang sedang ada di pinggir sungai dan dibawa ke balai desa. Dia akhirnya sadar dan menjelaskan apa tujuannya datang ke desa. Susui ternyata mendapatkan tugas dari gubernur setempat untuk membangun sebuah sekolah di desa itu dan mengajari anak-anak di sana tentang ilmu pengetahuan dan sains. Mendengar itu, Tuan Qin sangat senang. Namun Tuan Qin melihat di leher Susui ada sebuah bekas luka monyet air. Ketika ditanya, Susui mengiyakan bahwa itu luka dari monyet air. Esok harinya Susui mulai mengajari anak-anak tentang sains. Dia juga mengajari tentang ilmu pengetahuan dan juga musik. Suatu hari, ajudan Tuan Qin meminta para warga untuk berkumpul di balai desa. Ternyata ada warga yang menjadi korban dari monyet air. Tuan Qin mengatakan kalau monyet air sedang mencari tumbal. Namun warga sangat keberatan kalau harus menumbalkan anak-anak perempuan mereka untuk menjadi makanan monyet air. Akhirnya Tuan Qin mengatakan kalau mau melawan monyet air ada cara lain selain menumbalkan manusia, yaitu dengan menumbalkan 5 ruizon. 5 ruizon itu adalah penyu yindangyang, bulu burung sayap hitam, koi iblis kulit hijau, harimau yang sangat kuat, dan anjing hitam bermata merah. Namun semua itu sangat mahal harganya, sehingga warga sangat keberatan. Akhirnya Tuan Qin meminta Susui untuk memberikan uang yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah untuk membeli 5 ruizon itu, yang akan digunakan untuk ritual penumbalan monyet air, sehingga para warga tidak perlu mengeluarkan uang. Suatu siang saat Susui dan anak Tuan Qin sedang ngobrol berdua di tengah alang-alang, tiba-tiba terdapat suatu gerakan di balik alang-alang. Saat didekati ternyata terdapat jejak kaki makhluk yang diduga jejak monyet air. Namun Susui merasa aneh karena bagaimana bisa monyet air bisa berjalan di darat. Singkat cerita, malam pun tiba ketika sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuannya sedang berjalan di tengah alang-alang. Tiba-tiba si anak laki-laki melihat samar-samar seperti Susui sedang memanggilnya. Saat diikuti, tiba-tiba muncul monyet air yang menariknya ke dalam air. Dia pun berteriak sehingga keluarganya mendengar dan mengejarnya. Susui dan orang-orang desa yang kebetulan ada di dekat situ juga mengejar anak itu. Untungnya anak laki-laki itu berhasil diselamatkan.
Namun si ayah yang coba menyelamatkannya terkena serangan dari monyet air karena dia mengejarnya hingga ke dalam air. Beliau dibawa ke rumah untuk diobati oleh Tuan Qin dengan mengoleskan sebuah bubuk hitam di lukanya. Kata Tuan Qin, si korban tidak boleh menekan lukanya karena bisa membuatnya dirasuki oleh monyet air. Sampai sini mungkin kalian bingung apa hubungannya menekan luka dengan kesurupan. Nanti ada penjelasannya. Saat semua orang sudah tertidur, Susui bermimpi bertemu dengan monyet air yang sedang menuju ke rumah seorang warga. Tiba-tiba Susui terbangun. Di sisi lain, di balai desa ternyata si korban mengalami kesurupan karena tidak mengindahkan larangan Tuan Qin untuk tidak menekan lukanya. Sang istri korban meminta tolong kepada Tuan Qin untuk mengobati suaminya. Akhirnya, dengan melakukan sebuah ritual dan trik-trik, Tuan Qin mampu mengobati si korban. Beliau juga meminta Susui untuk segera memberikan uangnya untuk melakukan ritual melawan monyet air. Namun Tuan Qin tiba-tiba merasa pusing. Sang ajudan yang paham dengan keadaan Tuan Qin langsung memberikannya sebuah pil berwarna merah untuk mengobati gejala yang dirasakan oleh Tuan Qin. Pada akhirnya malam itu Susui dan Tuan Qin pergi ke tempat yang menjual barang-barang yang dibutuhkan untuk ritual. Tempat itu bernama Pasar Hantu. Semua orang di tempat itu memakai topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Mereka mulai mencari barang-barang yang dibutuhkan. Namun karena kekurangan uang yaitu 1000 koin perak, Tuan Qin meminta kepada penduduk desa untuk mengumpulkannya bersama. Namun sangat disayangkan, para warga desa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ada yang menjual anaknya, ada yang menikahkan anak perempuannya dengan orang kaya agar mendapatkan uang, dan lain-lain. Susui sangat miris melihat keadaan ini masih terjadi di pedalaman desanya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah semua uang dari penduduk dikumpulkan, ternyata jumlahnya masih kurang. Sang ajudan Tuan Qin pun menyarankan untuk menjual anak Tuan Qin yang cantik. Ya Allah, bakul bakso. Sang ajudan Tuan Qin pun menyarankan untuk menjual anak Tuan Qin yang cantik. Namun Susui yang mendengar itu menolaknya dan berniat untuk membunuh sendiri monyet air itu. Penduduk desa yang mendengar itu pun marah sebab itu bisa membuat monyet air semakin marah. Namun di luar dugaan, anak Tuan Qin malah menawarkan dirinya sendiri untuk menjadi tumbal monyet air. Dia pun pergi menuju sungai untuk mengorbankan dirinya. Namun dicegah oleh Susui. Sang ajudan pun mengikuti mereka berdua. Saat di tengah-tengah alang-alang, tiba-tiba ada seorang warga yang bersembunyi karena tidak punya uang untuk membayar iuran. Akhirnya mereka berempat mencoba mencari monyet air itu pun bersama. Namun mereka malah menemukan bunga trompet yang sedang mekar. Itu menandakan kalau monyet air ada di dekat situ. Ternyata benar. Malam itu monyet air membunuh seorang warga di desa yang membuat semua penduduk mencoba mengejar makhluk itu. Namun si monyet air berhasil kabur dengan masuk ke dalam sumur warga. Susui, ajudan, dan anak Tuan Qin ternyata terkena efek halusinasi dari bunga trompet yang mereka temui tadi. Itu membuat mereka tidak menyadari kalau salah satu warga yang tadi bersamanya hilang diambil oleh monyet air. Sang istri korban pun sangat sedih karena kehilangan suaminya. Susui mengatakan kalau tadi dia melihat bunga trompet di tengah alang-alang yang harusnya bunga itu tidak mungkin ada di daerah seperti desa ini. Tuan Qin yang ada di sana meminta Susui untuk menunjukkan buktinya. Namun saat didatangi, bunga itu sudah tidak ada. Di lain sisi, istri korban ternyata melakukan bunuh diri dengan melompat ke sumur karena depresi sebab suaminya meninggal. Ternyata dia masih saudara jauh dari Susui. Karena sudah sangat muak dengan kelakuan Susui, akhirnya Tuan Qin mengusirnya dari desa itu. Susui merasa kasihan kepada anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Susui memutuskan untuk menjenguk anak-anak itu ke rumahnya. Namun yang terjadi, si anak laki-laki sedang sakit demam dan merasa gatal yang kemudian dia pingsan saat itu juga. Susui yang melihat keadaan itu langsung mencari tahu penyebabnya. Ternyata selimut yang digunakan oleh anak itu terdapat bubuk hitam yang membuat kulitnya meradang dan membuatnya sakit. Hal ini menjawab kenapa si korban pertama seperti kesurupan setelah menekan lukanya. Karena bubuk itu bisa menyebabkan efek hilang kesadaran.
Susui mencoba mengobati anak itu dengan membawanya ke rumah. Anak Tuan Qin yang tidak sengaja mendengar rencana ayahnya untuk menangkap Susui kemudian memberitahu kepada Susui untuk segera pergi dari desa. Namun dia menolak. Bahkan dia malah menyuruh anak Tuan Qin untuk pergi dari desa dan menunggunya di stasiun kereta untuk pergi bersama. Karena ada sesuatu yang harus dilakukan Susui, yaitu mencari bukti dan menangkap siapa makhluk di balik monyet air itu. Malam ini ternyata ada korban lagi yang meninggal karena ulah si monyet air. Karena sudah sangat geram dengan keadaan yang terjadi, Tuan Qin akhirnya mengatakan kalau Susui sama berharganya seperti 5 ruizon yang akan digunakan untuk ritual persembahan. Sehingga Tuan Qin menyarankan semua warga untuk menangkap Susui dan menjadikan tumbal untuk monyet air. Namun tanpa sepengetahuan Tuan Qin, si anak perempuan yang disuruh Susui diam-diam mendengar apa yang direncanakan Tuan Qin. Si anak juga akhirnya mengetahui kalau ternyata ritual yang dilakukan oleh Tuan Qin untuk mengobati orang tidak lebih hanya sekedar trik sulap belakang. Itu semakin memperjelas kalau orang di balik monyet air mungkin saja Tuan Qin. Susui akhirnya menyuruh kedua anak itu untuk pergi ke stasiun untuk meninggalkan desa bersama anak Tuan Qin. Sementara Susui akan melawan Tuan Qin dan membongkar semua kejahatannya. Pada malam itu akhirnya ritual pengorbanan pun dimulai. Di tengah-tengah ritual yang sedang berlangsung, Susui datang dan membongkar semua kebohongan Tuan Qin. Mulai dari kura-kura yin dan yang aslinya hanya kura-kura biasa yang diukir punggungnya, ikan koi hijau yang hanya diberi pewarna, anjing yang bermata merah yang hanya digambar matanya, dan bulu burung hitam yang ternyata adalah burung yang berkawin silang dengan burung gagak hitam, dan harimau hanyalah kucing gunung yang bermutasi. Dan bulan yang berwarna merah hanyalah efek halusinasi dari bunga trompet yang ada di alang-alang. Namun karena sudah terlalu percaya dengan tahayul, para warga tetap percaya dengan Tuan Qin dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Susui. Akhirnya Susui dilempar ke rakit dan dihanyutkan ke sungai. Namun tiba-tiba si monyet air muncul dan menangkap Tuan Qin. Dengan sebuah benda tajam di tangannya, Susui akhirnya bisa meloloskan ikatan di tangannya dan mengejar monyet air hingga ke dalam air. Ternyata di dalam sungai ada sebuah gua yang di dalamnya ada sebuah ruangan dengan berbagai macam jebakan. Dan ternyata para korban monyet air ada di dalam gentong-gentong di ruangan itu. Salah satu korban mengatakan kalau Tuan Qin yang melakukannya. Namun Susui tidak percaya karena dia melihat sendiri kalau Tuan Qin diambil oleh monyet air itu. Tiba-tiba muncul si ajudan dengan membawa monyet air yang sedang dirantainya. Ternyata semua itu rencana si ajudan yang ingin mengambil posisi Tuan Qin untuk menjadi tetua di desa itu. Dan monyet air itu ternyata adalah ayah dari Susui yang diberikan sebuah racun sehingga membuat tubuhnya berubah menjadi monyet air. Si ajudan juga membawa anak Tuan Qin untuk dijadikan selirnya, namun dia menolak yang akhirnya ditampar oleh si ajudan. Susui ingin menyelamatkan anak Tuan Qin dengan cara mengorbankan dirinya untuk meminum racun agar dirinya berubah menjadi monyet air. Akhirnya kita juga tahu kalau monyet air adalah makhluk yang sebenarnya diciptakan oleh leluhur keluarga Tuan Qin untuk menakuti para warga desa supaya mereka bisa mendapatkan banyak uang dari warga desa. Monyet air sebenarnya adalah manusia yang dioperasi bagian tubuhnya dan diberikan racun agar berubah bentuk. Makhluk itu dapat dikendalikan dengan obat yang sama seperti obat yang diminum oleh Tuan Qin, yaitu obat yang terbuat dari bunga trompet. Namun rencana si ajudan tidak berjalan dengan mulus, karena Tuan Qin sebenarnya sudah mengetahui dan sudah menyiapkan obat penawar yang diberikan ajudan kepadanya. Tuan Qin akhirnya memberikan obat itu kepada Susui agar emosinya tidak terkendali dan menyerang si ajudan. Namun, si ajudan malah langsung menembak Tuan Qin yang membuatnya meninggal. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Susui, ajudan, dan monyet air. Ya akhirnya si ajudan kalah dan meledakkan ruangan itu. Susui dan anak Tuan Qin akhirnya bisa keluar dengan selamat, walaupun Susui hampir saja membunuh anak Tuan Qin karena pengaruh dari racunnya.
Dia juga hampir memakan warga desa yang sedang berkumpul, namun dia malah dipukuli oleh warga desa. Untungnya, Susui diselamatkan oleh anak Tuan Qin yang memberikan semua hartanya kepada warga desa, asalkan Susui dibiarkan tetap hidup. 10 tahun kemudian, Susui hidup dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Ia harus meminum darah dari anak Tuan Qin dan berperilaku seperti monster. Namun anak Tuan Qin selalu merawatnya dengan sepenuh hati dan mengobatinya. Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya Susui bisa sembuh dan bisa melihat dunia yang lebih baik. Di mana pada masa itu orang-orang sudah tahu ilmu pengetahuan, tahu sains, saling berbagi, dan saling menyayangi. Film pun berakhir. Saya beri nilai 6/10 untuk film ini. Beberapa adegan di film ini terlihat seperti sinetron TV yang membuat film ini jadi kurang bagus. Namun cerita di film ini sangat dekat dengan kita, yang mana kadang masih banyak orang yang percaya dengan mitos yang belum tentu kebenarannya. Percaya boleh, tapi ingat selama itu tidak masuk akal, ada baiknya harus kita cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Film ini cocok untuk ditonton bersama teman atau keluarga untuk mengisi waktu luang kalian. Seperti biasa, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berkaca dari sosok Tuan Qin, hantu memang menakutkan, namun jangan sampai perbuatan manusia lebih menakutkan dari hantu. Menjual anak, mengorbankan kebahagiaan anak, saling membunuh, itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Sungguh terlalu menyedihkan sekarang banyak manusia yang berperilaku seperti hantu. Tidaklah pantas sebuah kedudukan diperebutkan dengan menumbalkan darah manusia. Karena sebaik-baiknya pemimpin adalah dia yang mampu membawa kaumnya menuju kedamaian dan kebahagiaan. Bukan dia yang mengaku pemimpin, tapi mengorbankan kaumnya untuk melanggengkan kepemimpinannya. Itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Saya Ketokek beserta seluruh tim S1 Rebahan yang bertugas di seluruh dunia undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.